وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral al-akhawat, para sahabat madrasah Mar'ah Solihah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita, yaitu Durusul Mar'ah Muslimah, yaitu berbagai topik pelajaran yang berkenaan dengan wanita muslimah. Tak lupa pula di awal mes ini kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, bersemangat dalam mempelajarinya, mengamalkannya, serta mengajarkannya. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah itu berkenaan dengan perkara-perkara yang disunnahkan, amal-amal tatawwu, yaitu al-martu wa tatawwu bil haji wal umrah. Itu wanita, dan anjuran pada para wanita untuk tatawwu dalam menjalankan haji dan umrah. Ya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan berbagai ibadah serta tuntunan ajaran sunnah Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Para sahabat bersama Rasulullah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana cara pembahasan kitab ini yaitu setelah beliau membahas pokok-pokok yang wajib dijalankan oleh seorang wanita dalam ajaran Islam, kemudian setelah itu beliau membahas yaitu amalan-amalan tatawwu ya, dalam melengkapi amalan-amalan wajib tersebut. Seperti di awal beliau bicara tentang pemahaman kalimat tauhid wa syahadatain, ya. Kemudian setelah itu dijelaskan dengan perkara salat, kemudian zakat, puasa dan haji. Berikutnya setelah itu beliau menjelaskan perkara-perkara tatawwu dalam ibadah salat, di mana ibadah salat adalah ibadah salat. Kemudian juga perkara-perkara tatawwu yang berkenaan dengan sedekah jariyah yang berkenaan dengan amalan tatawwu pada amalan infak, sedekah dari zakat, ya, taunya adalah sedekah, infak. Kemudian setelah itu beliau bicara pula dalam ibadah puasa, ya, ibadah puasa tatawwu yang dilakukan oleh para wanita muslimah. Nah, pada kesempatan ini beliau akan membahas seputar pembahasan ibadah tatawwu bagi para wanita untuk dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Namun pembahasan pertama berikut akan semakin meluas, ya, cukup bahasannya cukup panjang di sini, berbagai topik yang berkenaan dengan wanita. Namun di awal-awal bahasan beliau membahas penulis ini dengan perkara-perkara yang mendasar di dalam agama Islam. Baik. Sebelumnya ketika berbicara ibadah haji dan umrah, kita telah menjelaskan hukumnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, serta hikmah yang dapat dipetik di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut. Begitu banyak pesan-pesan religi yang dapat diambil, dihayati di dalam ibadah umrah tersebut atau ibadah haji tersebut. Di antaranya pernah kita jelaskan bagaimana disunahkan bagi para kaum lelaki ketika melaksanakan umroh atau haji, mereka hanya disunahkan memakai pakaian yang putih
yaitu satu untuk dipasang di bagian bawah, di atas, atau izaraini disebut dengan 2 potong kain, ya, yang tidak berjahit istilahnya, untuk dipakai di bagian atas disebut dengan rida, kemudian dipakai dengan bawah disebut dengan izar, ya seperti carik lah ya di dalam bahasa Jawanya mungkin. Pakaian itu dipakai oleh seseorang yang melaksanakan haji atau umroh. Maka di dalam penghayatan itu telah kita jelaskan bagaimana seseorang ketika di antara pelajarannya adalah saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan secara atribut-atribut yang menjadi kesombongan, yang menjadi kebanggaan dari atribut duniawi. Begitu pula para wanita umpamanya, mereka juga tidak dibolehkan memakai hal-hal yang membawa kebanggaan, ya, membawa mengingatkannya ke duniawi, tapi dijauhkan daripada kebiasaan-kebiasaan hariannya, ya, seperti memakai minyak wangi, dan juga tidak boleh menikah, dan seterusnya, banyak lagi mahdzuratul ihram, yang hal dilarang ketika berihram. Kecuali para wanita bedanya dengan laki-laki, di antaranya mereka tetap boleh memakai pakaian yang berjahit dengan menutup segala aurat mereka kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ketika melaksanakan ihram, orang yang mengamati orang yang memakai ihram tersebut juga dapat mengambil pesan dan kesan, ya, di antaranya menggambarkan bahwa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang kita bawa bukanlah atribut duniawi, pakaian yang bergensi, pakaian yang mahal, pakaian yang ada lambang-lambang jabatannya atau kekuasaan, ya, seperti pangkat bagi ABRI atau polisi tidak dipakai, ya, ataupun presiden tidak ada bedanya dengan pakaian dengan rakyat biasa. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya di mata Allah sama. Maka ini yang ditakkid, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang sisi kemuliaan kalian itu dari sisi tampan wajahnya atau keperawakannya, dan tidak pula dari jumlah hartanya, kekayaannya, tapi Allah melihat kepada bagaimana hati dan amalan kalian. Maka dari itulah saat seseorang melihat orang melaksanakan ihram, atau saat melaksanakan ibadah ihram tersebut, betul-betul merasakan yang dinilai Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan seseorang. Sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumah Allah, yaitu Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia, dia tidak memperlihatkan harta duniawi yang telah dia dapatkan ataupun pangkat kedudukan yang telah dia raih. Nah, ini suatu pelajaran yang dalam sebenarnya. Jadi bagaikan cuplikan miniatur bagi seseorang ketika saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika, ya, saat kita meninggalkan dunia ini, ya, apa yang kita bawa tidak lain hanyalah 2 cari kain tersebut. Ya, inilah maka hendaknya seseorang benar-benar memberikan inspirasi untuk selalu ingat kepada akhirat saat berihram tersebut. Maka saat berihram begitu merasuk ke dalam hati seseorang bahwa yang dia bawa saat dia meninggal dunia kelak tidak ada kecuali hanya 2 potong pakaian tersebut. Tidak dibawa juga hartanya, tidak dibawa juga segala atribut-atribut kebanggaannya, mobil mewahnya, rumah yang menteren dan segala macamnya. Tidak. Ini salah satu pelajaran, ya, yang ini gambarannya yang dapat dihayati oleh seseorang saat melaksanakan ibadah umroh tersebut. Nah, ini sebaiknya hadir dalam hati kita. Dan juga kita gambarkan saat berwukuf di Arafah, bagaimana seseorang menggambarkan saat manusia dikumpulkan Allah SWT di padang mahsyar kelak. Semua manusia lupa dengan segala usaha dan pekerjaan duniawinya. Saat di Arafah orang mengendahkan kedua telapak tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaikan dia terbuka dirinya di hadapan Allah tanpa ada yang tertutup dari dosa dan kesalahannya. Maka saat itu dia mengharap ampunan Allah SWT. Tidak ada dia berharap kepada mayat, nabi, ataupun orang-orang dikutuskannya. Ya, saat dia berada di Arafah, dia hanya menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menyelamatkannya.
dan memberikan kebaikan kepadanya, melakukan segala keburukan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan menggambarkan betapa saat di Arafah orang lupa dengan segala kesenangan duniawi dan kebanggaan-kebanggaan. Bagaimana kelak di akhirat? Ya, kalau umpamanya musim haji di musim panas, itu akan semakin memberikan makna yang dalam lagi bagi seseorang. Betapa di padang mahsyar digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, seseorang ya di mana matahari sangat dekat dengan kepalanya, yang membuat sebagian manusia ditenggelamkan oleh keringatnya, ataupun membawa berbagai bentuk dosa kejahatan yang ada di dunia. Ini sangat memberikan sebetulnya suatu pelajaran yang dalam bagi seseorang ketika menghayati ibadah-ibadah tersebut. Nah, inilah pentingnya kita belajar akidah, belajar bagai ilmu, agar ketika saat melaksanakan ibadah tidak sekedar hanya melaksanakan ritual, tapi ada pesan-pesan religi yang merasuk, yang dapat memperbaiki tingkah laku dan iman kita, ya, serta ibadah kita, dan juga berbagai bentuk aktivitas kita di dalam keseharian, ya, melambangkan bagaikan seseorang yang seakan-akan setiap detik dia melangkah menghadap Allah, melangkah menuju kematian, melangkah menuju kehidupan akhirat. Tentu walaupun dia tidak bergerak dari tempatnya, namun dia sedang berjalan secara waktu menuju akhir dari kehidupannya. Kemudian akhir dari kehidupannya bukan perkara yang mudah, tapi semua apa yang dia lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di akhirat. Baik para akhwat dan sahabat marsamar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya ketika melaksanakan ibadah-ibadah tersebut kita harus meresapi, merenungi makna-makna yang ada tersimpan di dalam ibadah tersebut. Ya, karena semua apa yang Allah syariatkan menyimpan banyak hikmah, banyak pelajaran, ya, yang dapat dipetik dan diamalkan dan diraih oleh seorang muslim. Namun dalam mendapatkannya tentu berbeda-beda, ya, dari sisi kekuatan ilmu seseorang itu untuk mencerna dengan ilmu yang dia miliki. Baik, kita akan bacakan, berkata mu'allif di sini, ayyatuhal mar'ah, wahai para wanita, ya, idza kunti qad hajjati hajjatal Islam, apabila engkau telah melaksanakan haji Islam. Nah, haji Islam maksudnya haji yang fardu, ya, wa tamarti umratal Islam fasma'i ma yali. Apabila engkau juga telah melaksanakan umrah Islam, yang ini sudah kita jelaskan sebelumnya, perbedaan para ulama dalam pendapat apakah umrah juga wajib satu kali seumur bagi seorang muslim. Yang rajih dari pendapat ulama adalah bahwa haji dan umrah merupakan kewajiban Islam yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang mampu melaksanakannya. Baik. Yang pertama beliau memberikan nasihat di sini. Lima alima min zihamil hajj. Lamma ulima min zihamil hajj. Tatkala engkau melihat, mengetahui betapa haji sekarang sangat ramai sekarang. Ya, ini suatu nilai positif, ya. Begitu besarnya antusias kaum muslimin sedunia untuk mendatangi Baitullah Ka'bah al-Musharrafah, ya, meraih keutamaan-keutamaan dari ibadah haji dan umrah tersebut, sehingga di setiap dunia Islam mengalami semacam antrian yang begitu panjang, ya, ya, untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau umrah tentu bebas, ya, terbuka, ya. Tapi kalau haji harus melewati perjalanan atau antrian yang cukup panjang. Baik, kalau engkau melihat betapa, ya, ramainya zihamil haji, ya, susahnya untuk mendapatkan, ya, kuota melaksanakan haji, ramainya orang di hadis sanawat akhirah di tahun-tahun terakhir ini, ya, walaupun di sana dilakukan berbagai bentuk kemudahan-kemudahan, peluasan oleh pemerintah Saudi Arabia, namun tetap dikendalikan jumlah kaum muslimin yang datang ke sana demi untuk kenyamanan mereka dalam beribadah. Walaupun Masjidil Haram sudah diperluas dengan luar biasa perluasannya, kemudian juga Arafah dengan segala fasilitasnya, Musdalifah segala fasilitasnya, baik transportasinya, ya, Mina demikian pula. Namun tentu dengan bertambah jumlah akan membutuhkan berbagai fasilitas yang lebih banyak lagi, ya. Maka untuk kenyamanan diberikanlah keterbatasan untuk yang hadir ke sana, ya. Bukan hanya untuk dunia Islam saja, bagi orang Saudi Arabia sendiri juga mereka
tidak dibolehkan haji setiap tahun, ya mereka hanya mendapat antrian biasanya 1 kali dalam 5 tahun begitu. Dan diutamakan tentu orang-orang yang belum pernah berhaji. Baik. Kemudian watta'ab dan juga kesulitan-kesulitan ya alladzi yulaqihi ba'dul hujjat, dan juga adanya tempat tinggal yang jauh, hotel yang jauh, karena jumlah yang banyak tidak akan mungkin semuanya tinggal dekat Masjidil Haram. Nah, kejauhan itu tentu membawa kesulitan-kesulitan dari sisi transportasi ya. Nah, maka di sini sebutkan lebih lebih. Nah, wal ghala'us syadid fi hamlatil hajj. Ada juga mahalnya sekarang kalau ingin mendapat fasilitas yang nyaman ya haji plus dan seterusnya, tentu membayar dengan biaya yang tidak sedikit ya, pembayaran yang besar kata beliau di sini ya, al-ghala syadid, mahalnya ya sampai bisa ratusan juta juga sebagian dari MH plus ya. Nah, untuk mendapatkan tarkhis ya, untuk mendapatkan rekomendasi ataupun izin melaksanakan haji ya, kecuali dengan memiliki keuangan yang memadai. Nah, wa madum tiqad addaiti hajjatul Islam bi fadlillah fajlisi. Nah, kalau demikian kondisi kata beliau, kalau engkau sudah melaksanakan haji Islam ya dengan berkat karunia Allah SWT, maka tidak mengapa engkau karena melihat kesulitan-kesulitan itu atau kekurangan biaya dan jauhnya antrian, tetapi sudah pernah melaksanakan haji Islam kata beliau, maka cukup di rumahmu waqtiri minat ta'at. Jangan pula berhenti ya, bukan berarti berbuat taat kepada Allah terbatas di tanah haram saja, jangan demikian ya, dipahami. Rumahmu ada juga tempat ya, fasilitas yang nyaman untuk beribadah. Maka beliau menyebutkan, jadikanlah rumahmu ya, dan banyak melakukan ketaatan lain ya, untuk masuk Islam itu begitu banyak pintu-pintunya kebaikan. Maka kalau demikian kondisinya, kita belum dapat antrian melaksanakan haji, ataupun kita belum mampu dari segi materi, maka bukan terbatas dari situ saja untuk membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lakukan di rumahmu. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kamu lakukan di rumahmu. Mulai dari ya salat-salat fardu diiringi dengan salat-salat sunnahnya, ya, kemudian dari melaksanakan zakat dan diiringi dengan infak, sedekah dan wakaf, hibah dan seterusnya. Kemudian juga zikir, baca Al-Qur'an ya, menuntut ilmu, dan banyak sekali amal-amal ibadah. Jadi jangan pula kadang-kadang seakan-akan beribadah itu hanya di tanah suci saja. Jangan begitu pula. Karena sebagian kalau kita lihat ya, jamaah haji ketika di tanah suci dia betul berantusias untuk datang ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Namun setelah haji dia tidak berantusias untuk datangi masjid yang dekat dari rumahnya. Nah, ini seakan-akan beribadah itu terbatas pada tempat tertentu di tanah haram saja. Tidak demikian kondisinya ya. Oleh sebab itu ya, maka kita tidak terbatas ya dengan tempat dan waktu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hatta la tasyukki ala nafsiki bil hajj. Ya, kalaupun mampu kesulitan, jangan memberatkan dirimu harus datang ke haji dan umrah ya, untuk melaksanakan haji. Jangan harus memberatkan dirimu. Karena berdasarkan hadis Abi Waqid Al-Laitsi dari bapaknya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada istri-istrinya di waktu haji wada, hadhihi thumma dhuhurul husri. Kemudian inilah haji ini, kata Rasulullah, kemudian nanti adalah zuhur hus, artinya adalah tinggal di tempat duduk, di rumah, beribadah di tempat tinggalnya, gitu maksudnya. Kemudian bahwa Rasulullah SAW ya juga meriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada istri-istrinya pada waktu haji wada, hadhi itu madzuhurul hus, ya, sama lewat sebelumnya, inilah haji, kemudian nanti adalah zuhur, ini artinya permukaan atau tempat duduk ya, atau hasr atau tikar gitu ya, artinya menetap di tempat tinggalnya untuk beribadah kepada Allah. Qala, berkata Abu Hurairah, fakunna kulluhunna
yahjudna illa Zainab binti Jahsy. Istri Rasulullah SAW melaksanakan haji kecuali Zainab binti Jahsy wa Sauda binti Zam'ah. Ya, wa kanata taqulani. Ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, para istri beliau juga banyak yang melaksanakan haji masuk di sini, kecuali dua istri beliau yaitu Zainab binti Jahsy dan Sauda binti Zam'ah. Keduanya berkata, wallahi la tuharrikna dabatun ba'da an sami'na dzalika minan Nabi SAW. La tuharrikuna. Jadi artinya kami tidak pernah ditunggangi oleh kendaraan, ya, masih tidak pernah menunggangi kuda atau onta. Setelah kami mendengar hal itu dari Nabi SAW. Jadi anjuran bagi para wanita di sini, faedah dari hadis ini adalah kalau dia mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan haji, maka hendaklah dia memaksimalkan ibadahnya di tempat tinggalnya. Itu maksudnya tempat tinggalnya. Ya, banyak sekali kesempatan-kesempatan beribadah di tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah amma idza kana al-hajju tatawwu' la yashqu 'alaik. Apabila haji tatawwu' tidak memberatkanmu dan engkau ingin melaksanakan haji dan itu tidak ada kemudahan dari segi malian, dari segi materi, ya, dan lainnya yang dibutuhkan haji, maka laksanakanlah haji kalau mendapat kemudahan. Ada kemudahan dari kesehatan, mahramnya, kemudian kuotanya, ya, juga kemampuan dari segi materinya. Nah, kenapa? Karena dalam haji itu besar pahalanya, ya, min sawabil azim. Lima fil haji min sawabil azim. Karena haji itu memiliki pahala yang sangat besar sekali. Nah, jadi di sini beliau ingin menjelaskan kalau bagi wanita-wanita yang sulit untuk melaksanakan, maka jangan putus asa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi laksanakanlah amal-amal ketaatan, ya, di manapun kalian berada, di rumah kalian, di negeri kalian. Namun bila ada kemudahan jangan pula disia-siakan, itu maksudnya. Jadi kalau ada kemudahan jangan pula disia-siakan. Jangan disia-siakan. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan emas. Yang melaksanakan haji atau umroh itu pahalanya cukup besar. Ini maksud di sini ada haji tatawwu', ya. Haji yang lebih dari haji sunnah atau haji yang bukan haji Islam, bukan haji pokok, haji yang mana seorang yang diwajibkan untuk melaksanakan itu haji Islam namanya. Ini sudah pernah melaksanakan haji kemudian ingin haji tatawwu' dia. Nah, kalau ada kesempatan jangan pula disia-siakan. Nah, ini pula sebenarnya bisa dilakukan dalam setiap ibadah oleh kita. Ya, ada orang kadang-kadang dia fokus berinfak, ingin melihat karena orang begitu banyak berinfak, begitu banyak berbaik dalam harta. Sebetulnya pintu untuk buat berbaik itu tidak di segi harta saja. Ya, bisa dengan sisi lain, membantu dengan tenaga, bantu dengan doa, dan banyak sekali untuk mengembang baik dalam dunia dakwah pun demikian. Ya, jangan lakukanlah ketaatan itu dengan peluang kesempatan yang diberikan Allah, itu maksudnya. Jangan tunggu peluang-peluang dulu yang peluang itu belum tentu datang dan belum tentu dapat. Lu menunggu itu saja. Sementara pintu-pintu untuk beribadah yang lain sangat besar dan banyak sekali. Lalu dia sia-siakan. Ini yang jangan sampai demikian. Namun ketika ada peluang jangan pula disia-siakan. Nah, ini satunya inti pesan dari apa yang kita bahas sekarang ini. Ya, inti pesan. Jadi setiap orang itu, ya, memiliki peluang untuk mencari surga Allah SWT, untuk bertakwa kepada Allah SWT, untuk beramal saleh kepada Allah SWT. Tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Nah, kadang-kadang ada orang yang dia tidak punya peluang untuk sakit umpamanya, ya. Tapi ada ibadah lain yang bisa di saat sakit dia bisa melakukan. Apakah itu berzikir, apakah itu membaca Al-Quran, membaca buku agama. Jadi jangan fokus, saya nggak bisa sholat sunnah karena nggak bisa berdiri, nggak jadi alasan itu. Banyak peluang lain, itu maksudnya sini. Banyak peluang lain yang sebetulnya terbuka bagi seseorang walaupun dalam kondisi yang terbatas secara fisik dan waktu tempat, tapi untuk beribadah kepada Allah sangat luas, ya, sangat luas sekali kesempatan dan tempatnya. Namun bila datang kesempatan jangan pula disia-siakan. Nah, sebagian kita kan enggak. Ada orang yang ketika ada halangan dan hambatan dia malah ingin melakukannya.
Namun ketika ada kesempatan, dia malah melalaikan. Nah, ini banyak sekali di antara kita. Kalau contoh yang dekatnya, umpamanya kan kemarin ketika ada wabah, masjid umpamanya nggak boleh sholat rapat atau bahkan ada yang nggak boleh sholat berjamaah. Oh, itu luar biasa, banyak sekali protes-protes ya. Ketika datang ada hambatan, baru mereka teriak-teriak bahwa bagi orang yang beriman sebetulnya tidak terbatas bagi untuk beribadah di masjid saja. Ya, kalau ada halang-halangan yang syar'i yang telah dijelaskan para ulama. Nah, sebaliknya sekarang kalau sudah mulai dibuka lagi masjid dan datang ke orang-orang yang dari awalnya mencela, protes, ya, dapat sudah benarkah dia melaksanakan manfaatkan waktu yang telah peluang yang sudah ada. Nah, ini yang kadang-kadang ya betapa kadang-kadang kita di dalam bersikap, dalam bertindak ya tidak proporsional ya di dalam melakukan sebuah sikap. Nah, jadi kalau ada peluang, jangan pula disia-siakan. Ketika tidak ada peluang, bukan berarti tidak ada jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada peluang, jangan pula disia-siakan karena haji itu sangat besar pahalanya. Watlubi hajjal mabrur, carilah haji mabrur. Karena hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Nah, umrah ke umrah berikutnya mengampuni dosa-dosa di antara masa yang umrah pertama dan masa umrah kedua. Masa yang di antara kedua umrah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Nah, kalau haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ini tentu seorang adakah yang tidak berharap untuk sering melaksanakan umrah kalau dia memiliki peluang untuk itu kemudahan tentu. Nah, maksudnya di sini kalau para wanita memiliki kemudahan dari segi harta, dari segi mahramnya, dari segi waktu dan jangan sia-siakan pula, jangan tunda-tunda pula. Tapi kalau tidak punya bukan berarti harus gimana ya, saya harus berpikir aja untuk melakukan umroh sementara belum tentu juga dapat, mungkin juga ada halangan ya. Tapi lakukanlah pada waktu yang sama ibadah-ibadah yang memungkinkan kita melakukan. Ya, tidak perlu berkhayal. Ini yang banyak kita itu adalah melihat tertarik dengan apa yang dilakukan orang. Padahal sebetulnya dia punya kesempatan yang juga lebih besar sebetulnya untuk beramal soleh lebih dari orang tersebut sebenarnya, kan gitu. Nah, seperti kan orang-orang yang kadang-kadang memiliki kemampuan secara materi, mereka sehari-hari sibuk bekerja, jarang hadis majlis ilmu, jarang juga bisa baca Quran. Tapi dia diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk beribadah umroh, dia dapat mengambil amal soleh dari sisi situ. Sementara kita yang tidak terlalu sibuk dan segala macam, banyak pula peluang untuk beribadah. Ya, membaca Quran, menghafal Al-Quran, membaca buku agama, di majlis ilmu, ibadah-ibadah tahu lainnya. Nah, jadi sebenarnya sebenarnya dikatakan kun ibna waqtik. Jadilah engkau orang yang menggunakan waktu pada posisi yang tepat itu. Jangan tunggu-tunggu dulu. Kalau saya sebelum begini, saya belum begini. Nah, gitu. Saya sebelum sampai sini, saya sebelum melakukan ini. Tidak demikian, ya. Yang ketiga adalah lalu beliau menjelaskan wa idza kunti qaribatan min Makkah au min ahli Makkah wala syukku alaiki. Nah, bila engkau memang tinggal dekat dengan Mekah, ya, tinggal dekat dengan Mekah atau engkau dari orang penduduk Mekah sendiri atau tinggal dekat dengan Mekah dan tidak memberatkan bagimu ya umrah, fa'aktari minal umrah lima fiha min takfir saghair dzunub was thawabi indallah. Nah, jangan pula malah malas melaksanakan umrah. Nah, ini bagi para wanita yang memang memungkinkan mereka dekat dari Mekah atau tinggal di Mekah. Nah, jangan pula sia-siakan untuk banyak umrah, kata beliau, perbanyaklah umrah karena dalam umrah terdapat banyak segi pahala di antara ampunan yang diberikan Allah terhadap dosa-dosa kecilnya dan juga pahala yang Allah sediakan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang sebelumnya disebutkan al-umratu ila umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya mengampuni dosa-dosa yang antara keduanya. Ya. Dan wal haji mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan bagi kecuali surga. Yang keempat adalah apabila engkau dari penduduk Mekah atau engkau pergi ke Mekah, atau engkau dekat dari Mekah itu. Nah, ini kadang-kadang kita lihat yang ingin beliau sebutkan sini adalah faktir bitawaf bilail. Maka kalau kamu umroh, kalau kamu tinggal di Mekah, dekat dengan Mekah, ya, atau sudah sampai di Mekah, perbanyak tawaf di Ka'bah, bukan tawaf di mall. Nah, kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya kita lihat sebagian jemaah haji atau jemaah yang ingin umroh bersemangat ingin sampai ke umroh ini. Tapi kadang-kadang lebih banyaknya tamasya ya, jalan-jalan lebih banyak ke
sisi piknik daripada ibadah. Ini keliru sekali. Sehingga sampai di Mekah dia selesai melaksanakan umrah, itu jarang lagi tawaf ke Masjidil Haram dia. Jarang tawaf. Tawafnya di mana? Tawafnya di mall. Nah, ini suatu sifat yang terjadi pada kita kadang-kadang. Dibukakan Allah pintu ketaatan yang luas, tapi dia sia-siakan. Dia malah sibuk mencari baju, mencari oleh-oleh, mencari ini dan itu, ingin berkunjung ke sana dan ke sini, ke situ, ya, ingin melihat apa ini dan itu, pergi ke tempat ini dan itu. Nah, subhanallah, ini suatu kerugian yang dialami. Ya, maka kalau sudah di Mekah itu yang lebih afdol kalau selesai melaksanakan umroh atau haji, ya bertawaf itu lebih diperbanyak, ya kan, lebih banyak, bukan lebih mementingkan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ya, karena sebagian kalau ziarah sana sini ke sana sini itu bersemangat sekali karena bisa jalan-jalan gitu kan. Tetapi kalau tawaf nggak semangat. Nah, ini satu hal yang perlu dikoreksi. Ya, betapa kadang-kadang orang berada saat dalam nikmat kesempatan dia lupa mengisi nikmat tersebut. Dia lupa memanfaatkan nikmat tersebut. Maka sebaiknya, ya, seseorang muslim, ya, ketika ada peluang jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah sia-siakan, karena mungkin saja tidak akan terulang 2 kali kesempatan emas tersebut. Nah, ini yang banyak kita lalai. Maka kata beliau, kalau sudah berada di Mekah jangan banyak piknik kemana-mana, kunjung ke sana, sibuk di kafe dan macam-macam, ya kan. Batu ingin cari makanan yang enak-enak gitu, sibuk, kadang-kadang juga tidak fokus, termotivasi untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram dan seterusnya. Nah, lebih banyak pokoknya berjalan-jalan, ya, ke sana sini. Nah, ini perlu diperhatikan juga bagi para wanita muslimah ketika saat umroh, perbanyak tawaf, bukan perbanyak keliling cari model baju, ya, dan macam-macam hadiah, ya. Nah, oleh sebab itu, jika engkau tinggal di Mekah, atau penduduk Mekah, atau tinggal dekat dari Mekah, maka perbanyaklah dari tawaf tatawwu di Ka'bah. Itu lebih utama. Ya, kalau bagi laki-laki itu lebih diutamakan tentunya untuk hadis salat fardu berjamaah di Masjidil Haram. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawafa bil baiti wa shalla raka'atain. Jadi cara tawafnya tentu mulai yang telah ma'ruf, ya, berwudu dulu atau selesai salat fardu, mulai dari Hajar Aswad, ya, itu nggak perlu adanya, tentu tidak adanya romal, tidak adanya itibak bagi laki-laki, ya, karena dia memakai baju biasa kan, kalau laki-laki atau ibu-ibu juga demikian, ya. Tawaf langsung pakai baju pakaian salat, ya, mulai dari Ka'bah, mulai dari Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian 7 keliling, ya. Setiap antara yukun yang media Hajar Aswad baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai 7 keliling, nah salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan berdoa di sana. Nah, itu lebih banyak dilakukan, ya, apalagi di antara salat yang dekat waktunya, ya kan, atau waktu-waktu yang lebih sepi Ka'bahnya, ya, umpamanya habis salat Isya itu waktunya luas, ya, atau habis salat zuhur atau habis salat fajar, ya, itu waktu-waktu yang sangat terutama waktu habis salat Isya dan salat fajar itu waktu yang sangat cocok sekali untuk tawaf, ya, karena cuacanya juga sejuk, kemudian juga orang-orang juga tidak terlalu ramai kadang-kadang, ya. Baik. Nah, barang siapa yang tawaf di Ka'bah dan kemudian salat 7 rakaat, 7 putaran tentu, ya, kemudian salat 2 rakaat, maka dia kana ka'itqa raqabah, itu dia akan mendapat pahala seperti orang memerdekakan budak, ya, mendapatkan pahala seperti orang memerdekakan budak. Nah, ini pahala bagi orang yang melaksanakan umroh atau tawaf, ya, melaksanakan tawaf tatawwu, ya. Baik. Setelah itu di sini akan pahalanya adalah orang yang melaksanakan tawaf 2 rakaat, ya, maka dia sama seperti memerdekakan seorang budak. Baik. Juga berdasarkan hadis Ibnu Ubaid, ya,
dari Ibnu Umar, dari Umar ya. Ibnu Umar ini, Ubaid bin Umar apa? Hadis Ibnu Ubaid Ibnu Umar dari bapaknya, ya, karena saya ini memakai HP ya, tidak memakai iPad yang biasa, jadi tulisannya kecil ya. Dari hadis Ibnu Ubaid Ibnu Umar dari bapaknya bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ya, kana yuzahimu ala ruknain, itu di mana dia ikut ramai-ramai bersama orang yang antri untuk menyentuh Hajar Aswad atau rukun Yamani. Ruknain itu maksudnya ya, ramai. Lalu ma ra'aitu ahadan min ashabina sallallahu alaihi wasallam ya, di mana dia mengatakan aku tidak melihat orang seperti ini dari kalangan sahabat Nabi SAW melakukannya. Faqultu ya Aba Abdurrahman, lalu aku bertanya ya kepada Ibnu Umar ini, seorang tabi'i ini mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, innaka tuzahim ala ruknaini zihaman ma ra'aitu ahadan min ashabina sallallahu yuzahim alaihi. Jadi ini dari Umar ini menyebutkan, bertanya kepada Ibnu Umar, dan dia melihat Ibnu Umar ikut antri ingin untuk mencium Hajar Aswad atau memegang rukun Yamani. Lalu Umar ini berkata kepada Ibnu Umar, aku tidak melihat seorang pun dari sahabat Nabi SAW melakukan seperti yang kamu lakukan, itulah maksudnya. Ya, aku tidak melihat sahabat Rasulullah SAW melakukan hal itu. Lalu dia tanya kepada Ibnu Umar, kenapa engkau ikut antri untuk mendapatkan mencium Hajar Aswad atau memegang rukun Yamani itu? Zihaman ma ra'aitu ahadan min ashabina sallam. Yaitu ikut berdasar-dasarkan, aku tidak melihat ada dari sahabat Nabi di situ, ya, yang mereka berebut untuk melakukan hal itu. Faqala in af'al fa inni sami'tu Rasulullah SAW. Maka seorang tabi'i ini bertanya kepada Ibnu Umar, di mana dia tidak melihat sahabat Nabi melakukan hal itu. Ini suatu pertanda bahwa di mana para tabi'in itu sangat melihat praktek-praktek ajaran Islam ini dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Itu yang jelas ya. Kemudian dia bertanya ini, kenapa Ibnu Umar melakukan hal ini sementara sahabat-sahabat Nabi yang lain tidak aku melihat? Maka dia tanya langsung kepada Umar, apa alasannya? Maka Ibnu Umar menjawab, jika aku melakukannya, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna mashahuma kafaratun lil khataya. Kata Ibnu Umar, karena menyentuh Hajar Aswad ataupun rukun Yamani itu dapat menggugurkan dosa-dosanya. Wa sami'tu yaqul, dan aku mendengar juga Rasulullah SAW bersabda, man tawafa bihadzal bait usbu'an, barang siapa yang tawaf di Ka'bah ini 7 kali putaran, ya, fa asahu kana ka'id, ya, lalu dia sempurnakan, kana ka'id raqabatin, maka pahalanya seperti orang merdekakan seorang budak. Jadi Ibnu Umar menjelaskan keutamaan menyentuh Hajar Aswad atau mencium Hajar Aswad atau memegang rukun Yamani, menyentuh rukun Yamani, maka beliau menyebutkan ampunan bagi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Dan juga beliau menjelaskan keutamaan bertawaf di Ka'bah, yaitu pahalanya seperti merdekakan seorang budak. Nah, ini dalil-dalil yang dikemukakan adalah agar ketika seseorang di Mekah dapat mengisi waktu-waktunya lebih banyak untuk ibadah, bukan untuk keliling ke sana sini, itu maksudnya. Baik, kemudian ya tadi bertawaf itu tentu mulai dari Hajar Aswad. Kalau kita mungkin untuk menyentuh Hajar Aswad bisa kita sentuh, ya, maka boleh dicium tangan kita. Tapi kalau tangannya tidak menyentuh Aswad, tidak ada sunnahnya untuk dicium. Kemudian kalau menyentuh rukun Yamani tidak dicium, ya, tapi kalau tidak kita dapat menyentuhnya, tidak pula berisyarat seperti ini, karena banyak kekeliruan praktek ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, saat melakukan tawaf. Kadang-kadang mereka tidak menyentuh Hajar Aswad, tapi mereka mencium tangannya, Allah Akbar, cium tangannya. Nah, Hajar Aswad ini dianjurkan dalam sunnah kalau mencium tangan, kalau dapat menyentuh tangan kita Hajar Aswad. Adapun rukun Yamani, kalau kita tidak menyentuh juga tidak perlu berisyarat. Nah, tapi kalau kita menyentuh, ya, tidak ada dicium tangannya. Sekarang dipegang saja rukun Yamani itu. Tapi rukun Yamani bukan untuk dicium juga seperti Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau dapat, ya, kita dapat menciumnya, kalau tidak cukup dipegang dengan tangan. Maka kalau kita ramai-ramai di Hajar Aswad, kita masukkan aja tangan kita, yang penting dapat memegangnya, sudah.
lalu cium tangan kita. Di antara seperti itu, ya. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku juga mendengar, ya, Rasulullah SAW sabda, la yada'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu khati'atan wa kataba lahu bihasanatan. Kata Rasulullah SAW, atau Ibnu Umar juga, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang meletakkan tumitnya dan mengangkat yang lainnya, kecuali Allah gugurkan darinya satu dosanya, dan Allah tuliskan untuknya satu kebaikan. Nah, ini diantara keutamaan-keutamaan bertawaf, menyentuh Hajar Aswad, dan keutamaan menyentuh Rukun Yamani. Nah, ini hendaknya digunakan waktu-waktu ini oleh kita, para akhwat yang sedang berada di Mekah dengan sebanyak-banyak untuk bertawaf. Ya, nah, yang kelima, kata beliau di sini menjelaskan ya tamiri fi syahr Ramadan. Nah, kalau umrah, ya entah umrah itu kan banyak keutamaan tadi, tapi lebih utama lagi kalau di bulan Ramadan. Nah, ini maksudnya, laksanakanlah umrah di bulan Ramadan. In tayasar laki, jika itu engkau memiliki kemudahan melaksanakannya, tentunya dari segi kesehatan, materi dan lainnya, jika itu memungkinkan, ya itu ada kemudahan bagimu melaksanakannya. Lima li umrati fi Ramadan minas sawabil azim. Jadi dalam beribadah kita memang memilih-milih juga, ya, waktu yang lebih besar pahalanya, tempat yang lebih besar pahalanya, kan gitu kan. Nah, dan juga makanya di dalam doa-doa juga kita memilih mana doa yang lebih sering dibaca Rasulullah SAW, dan demikian para ulama harifnya gitu. Dan juga waktu umroh bukan mana yang lebih tepat, pamannya kita memiliki uang, ya tidak bisa umroh setiap saat pamannya, tapi pengen umroh bisa tahu setiap tahun. Nah, upayakan kalau kau demikian umrohnya di bulan Ramadan. Nah, demikian, ya, karena lebih utama, pahalanya besar. Nah, karena umroh di bulan Ramadan itu memiliki pahala yang besar. Walau tayassar laki min awal syahr hatta yakuna zihamna. Beliau juga menjelaskan, kalau bisa di awal bulan itu, bulan Ramadan lebih tepat. Kenapa? Karena ini tidak terlalu ramai, akal, ya. Yakun ziyamu akal, karena tidak terlalu ramai kalau di awal Ramadan. Nah, jadi seseorang juga mencari waktu yang lebih enjoy, yang lebih mudah dia melaksanakan. Karena kalau sudah ramai, ya, tawaf pun tidak bisa lebih sempurna karena begitu desak-desakan. Maka beliau anjurkan ini kalau bisa di awal Ramadan, karena lebih kurang ramai dibanding di akhir Ramadan, nah, atau di pertengahannya, itu lebih utama. Pada hadis Atha qala sami'tu Ibnu Abbasin anhu yukhbirna, ya, dari hadis Atha, aku mendengar Ibnu Abbas memberikan tahu kepada kami, yaqul qala Rasulullah, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, limra'atin minal ansar, kepada seorang wanita dari kaum Ansar, ya, samaha Ibnu Abbas panasitu ismaha. Jadi Ibnu Abbas menyebutkan namanya, tapi aku lupa namanya. Ini begitu rawi telitinya dalam menyebutkan sebuah riwayat, ya. Ibnu Abbas menyebutkan siapa nama wanita Ansar tersebut, tapi aku lupa, kata atau, ya, murid Ibnu Abbas, siapa nama wanita itu. Ma mana'aki an tahujjina ma'ana. Ya. Apa yang membuatmu tidak mau berhaji bersama kami, kata Rasulullah kepada wanita itu. Qal kana lana nadihun faraqaibahu Abu Fulan wa ibnuhu li zawjiha wa ibniha. Ya. Kami punya tunggangan tapi digunakan oleh si fulan dan anaknya, dan untuk istrinya, pasangannya, dan juga anak istrinya. Wa tarka nadihan namdahu alaihi, dan hanya menyisakan tunggangan, ya, kalau yang bisa kami gunakan. Qala fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi. Kata dia seakan-akan menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, dia terbatas memiliki kendaraan untuk berangkat, itulah kira-kira. Maka kata Rasulullah SAW, apabila Ramadan telah datang, nanti laksanakan umrah pada bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena umrah pada bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Nah, sebabnya tadi Rasulullah bertanya kepada wanita Ansar, kenapa anti tidak ikut berhaji bersama kami? Lalu disebutkan terbatasan tunggangan, ya, maka tunggangannya sudah dipakai oleh si fulan dan keluarganya, begitu. Ya, mungkin ini juga sebagai pelajaran toleransi, di mana dia mungkin saudaranya ini ingin melaksanakan haji, yang haji Islam atau bagaimana gitu, ya. Tapi dia katakan, tapi tinggal satu tunggangan lagi, maka Rasulullah menyebutkan kalau datang Ramadan nanti laksanakan umrah di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti haji. Dalam riwayat lain, au hajjatan ma'i, seperti haji bersamaku, kata Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Bukhari. Nah, itu dalil yang menunjukkan tentang keutamaan umroh di bulan Ramadan. Baik. Berikutnya yang keenam adalah idza kunti min ahli Makkah atau dhahabti ila Makkah. Nah, kemudian kalau engkau orang yang tinggal di Mekah atau engkau pergi ke Mekah, fastaghilli fursa bi fi'li jami' at-ta'at allati tayassara lak. Gunakan kesempatan di sana semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai ibadah-ibadah amal taat yang mudah engkau laksanakan. Ya, tawaf, ya, kemudian baca Al-Quran, sholat berjamaah, sus berbantu-bantu amal-amal kebaikan, berdoa, berzikir, berinfak, bersedekah. Nah, jangan sia-siakan, ya, karena beramal di bulan Ramadan atau bulan di tanah suci pahalanya jauh lebih besar daripada tempat dan waktu yang lainnya tentunya. Tadi kita sebutkan bahwa amal itu kadang-kadang pahalanya dilipat gandakan karena waktunya atau karena tempatnya, ya. Baik. Walidzalika aktsir min salatin nafilah fil bait. Dan di antara itu adalah perbanyak melaksanakan salat-salat sunnah di rumah atau fi syuqqal mafrusha atau di apartemen, ya, atau di tempat di hotel, ya, atau fi funduk atau di hotel. Atau fi makanan dakhil haram Makkah atau di mana tempat mana saja yang di dalam tanah suci Makkah. Li'anna al-hasanati tudha'af fil makanil fadil, karena amal-amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya di tempat-tempat yang mulia. Wa minha Makkah, di antara wilayah itu dalam Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, qal salatun fi masjid hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu ila al-masjidil haram. Rawahu Ibnu Majah. Salat di masjidku ini, kata Rasulullah, lebih afdal 1000 kali lipat dengan salat di selainnya, kecuali Masjidil Haram itu 100.000. Kalau di Masjid Nabi dia gandakan pahalanya 1000. Nah, ini adalah beberapa poin penjelasan, ya, ibadah-ibadah yang harus diperhatikan oleh para kaum hawa, para kaum muslimah yang memiliki kemudahan untuk melaksanakan umroh atau haji, ataupun yang tidak memiliki kemudahan pun jangan pula menunggu tanpa ada amal ibadah, fokus kepada ibadah di umroh saja. Padahal dia memiliki waktu-waktu yang banyak juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di rumahnya, baca Quran, menghafal Quran, salat-salat sunnah rawatib, salat sunnah yang lainnya, ya, puasa-puasa tatawwu, ya, menuntut ilmu dan berbagai bentuk amal kebaikan lainnya. Nah, itulah yang dapat kita bahas, ya, dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan berpindah kepada sesi tanya jawab. Persilakan bagi yang ingin bertanya. Baik, silakan admin untuk mengirim pertanyaan. Baik, tidak ada pertanyaan. Admin.
Baik, ini sudah ada satu pertanyaan masuk. Bismillah, Ustaz, apakah akhwat ketika di Makkah dan Madinah lebih utama salat fardu di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi? Jazakumullah khairan. Sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa wanita itu sholatnya lebih utama di rumahnya. Sebagian ulama mengambil keumuman hadis walaupun dari Masjid Nabawi, dan Makkah. Karena Rasulullah SAW mengatakan itu adalah beliau di Madinah. Maka termasuk seorang wanita yang dia memiliki kesempatan tinggal di Madinah, kemudian sholat fardunya di rumah, itu lebih afdol. Ini diambil keumuman dari hadis tersebut. Tetapi ketika seorang wanita juga di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan la tamna'u ima Allah an masajidillah, jangan engkau larang ya hamba-hamba wanita Allah untuk datang ke masjid Allah, ke rumah Allah. Dan boleh jika ingin ya dia tetap mendapatkan pahala yang sama, Ustaz. Iya, dapatkan pahala kalau di Masjid Nabawi 1000 kali ya lipat. Kalau di Mekah dia dapat juga pahala 100.000 kali lipat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apakah tawaf hanya dilaksanakan satu kali untuk satu kali haji atau boleh dilaksanakan setiap hari? Nah, ini yang tadi mungkin belum paham ya apa yang kita jelaskan tadi. Jadi kan ada tawaf yang hubungnya dengan ibadah umroh dan haji. Tapi tawaf itu bisa dilaksanakan dengan sendiri walaupun tidak sedang umroh dan haji. Nah, bedakan ya. Itu disebut tawaf sunnah. Nah, kalau umroh dia kan bagian dari rukun umrohnya tawaf itu. Ya. Nah, setelah selesai umroh dia tahallul di umrohnya. Nanti dia kalau mau masuk ke Masjidil Haram, maka diutamakan dia kalau datang ke Masjidil Haram itu disebutkan para ulama, tahiyatul masjidnya itu lebih utamanya adalah tawaf. Ya. Jadi dia langsung tawaf, tidak sholat 2 rakaat dulu. Nah, gitu. Jadi ada tawaf sunnah. Jadi tawaf itu bisa dilaksanakan sendiri walaupun tidak sedang umrah dan haji, itu maksudnya. Tidak ada tawaf sunnah. Jadi boleh dilakukan setiap selesai sholat fardu atau sebelumnya. Dan ulama menyebutkan bahwa tahiyatul masjidnya kalau Masjidil Haram itu tawaf, tapi kalau dia tidak sempat tawaf dia tetap melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Baik. Jadi tawaf itu boleh. Kalau wukuf di Arafah ya beda. Kalau wukuf Arafah nggak ada pergi wukuf saja di Arafah tanpa haji, nggak ada. Tapi kalau tawaf boleh di luar saat melaksanakan haji dan umrah. Nah, tawaf sunnah namanya. Apakah akhwat boleh berangkat sendiri dari hotel ketika ingin salat di Masjidil Haram Nabawi? Boleh. Nah, ini kadang-kadang sebagian akhwat dalam masalah mahram ini kurang memahami. Yang dimaksud itu adalah melakukan safar dari Indonesia ke Makkah ke Madinah ya harus pakai mahram. Sudah di Mekah dia mau ke Masjidil Haram, mau ke hotel, mau ke tempat pembelanjaan, tidak mesti bersama mahramnya gitu. Tapi kalau lebih utamanya ditemani biar tidak kesasar tuh, ya itu sisi lainnya. Tapi dia tidak perlu bersama mahram aja ke Masjidil Haram, enggak. Suaminya tidur di kamar, dia pergi beribadah nggak apa-apa. Ya, tawaf sunnah gitu. Baik, pertanyaan keempat, saya melihat beberapa jemaah umroh ketika berisyarat ke Hajar Aswad, mereka mencium tangannya, kemudian mengangkatnya. Apakah itu sesuai sunnah? Sesuai dengan penjelasan yang dapat dalam sunnah Rasulullah SAW, Hajar Aswad itu ada beberapa hal. Ya, kalau memungkinkan untuk dicium. Kalau tidak mungkin untuk dicium, disentuh pakai tangan atau pakai tongkat, sebenarnya penjelasan para ulama, karena Rasulullah pernah menyentuh dengan tongkatnya, maka dicium tongkatnya boleh. Kalau tidak terabah sama sekali, maka dia cukup berisyarat Bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar, begini saja ke arah Ka'bah, dan tidak mencium tangannya. Jadi dia hanya cukup berisyarat. Nah, itu 3 posisi yang sesuai dengan sunnah saat memulai tawaf kita. Baik. Jadi tidak dicium dulu baru diangkat, nggak ada sunnah seperti itu.
Di tempat anak budaya saling sapa alhamdulillah masih terjaga. Namun termasuk laki-laki ke perempuan seperti kalau lewat berkata monggo sambil tersenyum. Pertanyaan anak, apakah boleh kita apabila berjumpa dengan tetangga teman lawan jenis sambil tersenyum dan mengerutkan mata menunjukkan senyum? Sebaiknya apa yang kita lakukan apabila terjadi demikian? Taib. Di dalam berpapasan laki perempuan boleh saja saling memberi salam. Rasulullah juga memberi salam kepada para akhwat dari kalangan sahabiat. Boleh saja. Namun ya tentu tidak memperlihatkan senyum yang sifatnya gimana gitu. Bagi perempuan tidak perlu senyum kepada laki-laki karena dengan dalil lain ya takutnya terfitnah. Walaupun dalam hadis lain tabasuka fi wajhi akhika sadaqah. Ada hadis bukan senyum di hadapan saudaramu merupakan sebuah sedekah. Iya, itu bila tidak terjadi fitnah antara perempuan dan perempuan, laki dengan laki-laki ya, atau dengan wajah yang tidak senyum tapi wajah yang biasa ceria begitu ya. Dan juga tidak perlu ketika salam harus menatap ya, tetap assalamualaikum jawab waalaikumsalam begitu ya, tidak harus menatap kan, harus bertatap wajah gitu kalau beda lawan jenis dan bukan mahram ya. Tapi salam boleh nggak? Boleh ya, jangan pula berlebihan. Ada sebagian orang salam pun nggak ada demikian. Rasulullah juga memberikan salam kepada sahabiat ya. Tapi beliau tidak menoleh menatap, tapi mencoba memberikan, bahkan ada juga dalam riwayat belum beri isyarat assalamualaikum. Gitu. Baik, pada kitab di poin 2 dan 3 ada hadis rawu Syekhan. Ini bagaimana membacanya, Ustaz? Syekhan itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu Syekhan, ini maksudnya. Di rawu Syekhan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Riwayat hadis maksudnya adalah di kitab mana dikeluarkan, karena para ulama-ulama hadis telah mengumpulkan hadis dalam kitab-kitab mereka. Jadi yang terjamin kesahihannya yang disebut kitab sahih adalah Bukhari dan Muslim. Disebut kadang-kadang mutafaqun alaih, kadang-kadang Syekhan dan Bukhari Muslim. Nah, itu maksud Syekhan itu adalah Bukhari dan Muslim. Mana yang lebih baik antara menabung untuk haji atau umroh? Bahkan jika belum, lebih utamakan umroh dikarenakan haji harus menunggu sekian tahun lamanya baru berangkat. Wallahu a'lam ya. Dalam menjawab ini juga dilematis ya, karena begitu jauhnya kesempatan untuk berhaji ya, dilakukan sesuai kemampuan dulu. Bisa umroh ya umroh dulu, karena kita belum tentu juga umur kita sampai nggak mendapatkan haji, kan belum tentu juga. Jadi kalau sisi itunya lebih utama umroh aja dulu ya, umroh aja lah dulu. Sudah laksanakan salah satu dari kewajiban yang tadi kita sebutkan, ulama beberapa pendapat tentang wajibnya umroh satu kali dalam seumur hidup bagi seorang muslim. Nah, kalau menurut pribadi dalam pandangan ini akan lebih utama umroh dulu, karena kita juga belum tahu antrian begitu panjang, apakah kita masih sehat, apakah kita masih kuat, apakah memang terkumpul uang sampai ke situ, atau masih hidup, masih ada umur atau tidak. Nah, itu dari sisinya. Maka amalan ketaatan yang mungkin dilakukan lebih dahulu, lakukan saja, yaitu umroh. Kalau belum mampu secara finansial untuk melaksanakan haji umroh, bolehkah tiap hari melaksanakan ibadah sholat syuruk dengan harapan dapat pahala? Iya, banyak sekali juga ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW katakan pahalanya seperti melaksanakan haji dan umroh dan begitu, dan pahala lainnya ya kita manfaatkan. Jadi untuk masuk surga itu tidak harus haji dan umroh saja. Bagi orang yang tidak mampu ya dia punya jalan-jalan yang lain untuk mendapatkan kesempatan. Ya, kesempatan surga Allah karena Allah. Intinya semua di sini adalah tujuannya apa? Adalah mendapatkan kedudukan yang mulia insya Allah SWT, keridhaan dari insya Allah SWT, mendapatkan surga Allah SWT. Ya, apakah orang bukan dikatakan orang tidak pernah haji dan umrah sangat tidak mungkin masuk surga? Bukan demikian. Bisa saja dia mana lebih tinggi kedudukan di surga kelak. Ya, karena banyak amal-amal soleh yang dia lakukan, dan sedangkan orang yang haji dan umrah belum tentu juga dia melaksanakan dengan secara ikhlas dan benar-benar tepat dalam melaksanakannya. Baik. Jadi laksanakan ibadah itu sesuai kapasitas kemampuan yang kita miliki, jangan sia-siakan. Ya. Baik. Pertanyaan di luar tema, jika seseorang jatuh sakit 2 hari menjelang habis masa haidnya,
dan tidak bisa menggunakan air ketika mandi bersuci karena sakit. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah ia menunda waktu bersucinya sampai ia sembuh? Mohon nasihatnya Ustaz. Taib. Jika wanita dilarang menggunakan air, maka dia bertayamum mandinya. Dan ini sudah pernah kita bahas dalam Tambihatun al-ahkamin takhtas bil mu'minat. Jadi kalau dia tidak boleh menggunakan air selama masa haidnya sudah selesai, maka dia adalah bertayamum. Karena dingin yang begitu kuat, dia nggak sanggup menggunakan air, maka dia bertayamum. Setelah itu dia sholat, ya, sholat dengan tayamumnya tersebut. Baik, demikian. Berapa pertanyaan sudah kita bacakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Jumpa kita pada hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada waktu ya. Sekitar 20 menit lagi. Bagaimana admin? Masih ada pertanyaan? Baik, barangkali jumpa kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta. Ini ada pertanyaan lewat apa namanya nih? Lewat Q&A ya. Puan Ustaz, apakah akhwat boleh berangkat sendiri dari hotel? Oh, ini sudah dijawab tadi. Baik. Demikian kita tutup dan jumpa kita ini doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.